Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Kemudian ada istilah tabi'in muhadram. Kalau tabi'in muhadram adalah tabi'in yang masanya hidup dengan sahabat tetap, dan dia tidak bertemu Nabi Muhammad, namun kehidupannya mengalami masa Nabi Muhammad, hanya tidak ketemu. Itu muhadram istilahnya. Karena kalau tabi'innya tidak muhadram, itu adalah tabi'in yang hidupnya setelah Nabi wafat. Tapi kalau muhadram adalah tabi'in ketika Nabi hidup, dia sudah hidup, dia sudah mukmin, hanya tidak berkesempatan bertemu dengan Nabi Muhammad. Jadi ibaratnya kalau dia bertemu dengan Nabi Muhammad, maka kedudukan secara nama dia sahabat. Namun karena tidak ketemu hanya dengan sahabat, maka jatuhlah tabi'in. Padahal secara kehidupan dia mengalami dengan kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Seperti siapa yang paling terkenal? Seperti contoh Imam Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu seorang tabi'in muhadram. Karena Uwais Al-Qarani ini seorang mukmin di zaman Nabi ketika hidup, dia sudah mukmin. Hanya saja setiap kali dia ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, selalu ketika itu ibunya sakit parah, ibunya begini, karena memang ibunya sebatang kara. Ya masyhur lah ceritanya Uwais Al-Qarani tentang ibunya, itu sangat masyhur, kita sering mendengarnya. Sehingga akhirnya tidak bertemu Uwais Al-Qarani dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal masa itu kalau beliau pergi ke Madinah atau pergi ke Mekah, katakanlah meninggalkan ibunya, bisa ketemu Nabi, jadi sahabat dia secara kedudukan. Namun dia tidak bertemu. Nah itu namanya tabi'in muhadram. Disebut namanya tabi'in muhadram. Seperti itu. Nah kembali teman-teman, ini di Irak para ulama ini berijtihad, ijtihad tentang metode dakwah. Perhatikan. Jadi kalau bahasa berijtihad metode dakwah dan kita sampaikan, saya jamin tidak akan ada berani satu orang pun mengatakan memperingati Maulid Nabi bid'ah. Saya jamin tidak akan pernah. Saya jamin. Kenapa? Karena masing-masing zaman, masing-masing waktu, para pengemban amanat dakwah ini harus punya metode. Karena yang dia hadapi berbeda-beda. Salah satu contoh misal untuk kita bicara metode, dakwah melalui televisi. Itu kan cara dakwah melalui televisi. Bagaimana nih biar dakwah begini biar masuk? Ibaratnya kalau kita pengajian murni seperti ini, nggak mungkin ada seorang kiai bisa masuk kamar, misalnya kamar antum, kan nggak mungkin. Dipikir bagaimana pelajaran bisa sampai ke kamar mereka. Televisi, kenapa? Orang di kamar kadang naruh televisi, bisa nonton sambil begini. Itu cara untuk menyampaikan sebuah tujuan mulia. Nah balik ke Maulid yang kita fokus. Jadi teman-teman, para ulama di masa abad setelah tabi'in, mereka itu rakyatnya secara umum mulai melemah dalam mengenal Nabi Muhammad. Merosot. Ya wajar, contoh gini aja, mohon maaf gini. Kita tentang Bung Karno gimana? Nah, kalau kita ingin mengenal lebih dekat harus apa? Dia harus dengar cerita dari sumber yang benar. Anggaplah gini, ini anggap lagi, punten ini anggap. Kita nggak pernah dengar cerita Bung Karno misal. Kira-kira kenal nggak Bung Karno? Paling cuma tahu namanya doang Bung Karno. Istimewanya apanya? Nggak akan pernah tahu. Nabi SAW ketika masih hidup, sahabat lihat Nabi langsung, akhlaknya begini, sifatnya begini, lemah lembutnya begini, perjuangannya. Wah, mukjizatnya, pokoknya udah nggak perlu diceritain. Mulai masa tabi'in masih kuat. Masa tabi'in masih kuat. Kenapa? Mereka ketemu langsung dengan sahabat yang melihat langsung. Coba teman-teman kalau cerita dari orang yang nggak pernah melihat langsung dengan orang yang cerita pernah melihat langsung, beda nggak hasilnya? Penerimaannya beda. Oke?
Sekarang teman-teman begini, cerita tentang Palestina. Nggak pernah, orang ini yang cerita nggak pernah lihat ke sana. Dengan orang yang pernah lihat ke sana, itu beda. Dulu saya ketika itu istilahnya, ketika awal-awal ada yang chef Palestina itu kan suruh di pondok, dia memahaminya begini dulu. Saya dapat cerita dari dia, ternyata cerita dia salah. Dia mau begini, Masjid Palestina itu Aqsa, yang benar itu bukan yang kubahnya emas, yang benar itu adalah yang kubahnya perak. Selalu didoktrin kemana-mana Masjid Palestina itu Aqsa adalah yang kubahnya emas. Kenapa? Agar yang kubahnya perak ketika dihancurkan, Islam itu tidak akan berbicara apa-apa. Kenapa? Karena Masjid Al-Aqsa itu ini yang kubahnya apa? Emas. Dipalsukan. Itu saya dengar cerita dari orang Palestina sendiri. Cuma kan ulama-ulama Palestina yang kemarin, mohon maaf, mereka bukan orang Palestina Masjid Al-Aqsa, mereka dari luar. Nah ternyata ketika kita langsung ke lokasinya, kita kaji, kita tanya ke ulama di sana, ternyata sejatinya bukan begitu. Ya sekarang begini, di dalam Al-Quran dikatakan oleh Nabi oleh Allah Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila, berarti sebutan Masjidil Aqsa itu dari mulai zaman Nabi sudah ada. Sudah ada. Bahkan dari zaman Nabi Sulaiman, dari zaman Nabi Daud, Masjidil Aqsa sudah ada. Karena pertama kali terbangun Masjidil Aqsa kan di zaman Nabi Daud dari sana. Oke, sebutan Masjidil Aqsa kita ambil yang paling terdekat di zaman Nabi, karena kita merujuk ke Quran. Sedangkan kubah emas sama kubah perak itu dibangunnya kurang lebih 600 tahun dari zaman Nabi. Berarti Masjidil Aqsa itu yang mana? Karena itu dibangun bukan sama Nabi itu. Ternyata Masjidil Aqsa itu adalah pelataran yang luas. Yang dulu bangunannya hanya batasan saja, bebatuan begitu. Itu Masjidil Aqsa. Mulailah di zaman Khalifah siapa? Marwan Malik bin Marwan. Mulailah pembangunan ini dan itu. Mulailah ini dan itu. Makanya Masjidil Aqsa ketika hancur karena gempa bumi, hancur, dibangun kembali, dan bangunan yang baru. Nah ini sekarang yang perak sama yang emas. Cuman dasar Masjidil Aqsa memang itu, gitu. Kita bicara bangunan maksudnya. Jadi yang disebut Masjidil Aqsa itu adalah tanah pelataran itu. Seluas kalau dulu informasinya 13.000 hektar, 13 hektar kalau nggak salah. Luasnya itu. Karena Masjidil Aqsa itu luas, teman-teman. Masjidil Aqsa luas. Sekarang meliputi Bethlehem itu kan di Masjidil Aqsa sekarang. Kita kalau tempat kelahiran Nabi Isa di Bethlehem itu ya di komplek Masjidil Aqsa. Kalau teman-teman mencari kerajaan King David di komplek Masjidil Aqsa, kerajaan Solomon di komplek Masjidil Aqsa, semua di situ. Nah, lanjut, ketika di era abad ketiga ini sudah mulai melemah tentang pengetahuan terhadap Nabi Muhammad, beristihadlah para ulama. Gimana nih biar tujuan dakwah mengenalkan Nabi tersalurkan dengan baik, dengan khusyuk, dan masyarakat itu mau berkumpul dan mengkaji. Lahirlah sebuah pemikiran, dibuatlah acara besar-besaran. Kalau bahasa kita gampangnya tabligh akbar, itulah kurang lebihnya. Kenapa? Karena orang akhirnya berdatangan. Kemudian di situ kesempatan apa? Ulama-ulama yang mutamakin tentang sejarah Nabi ditampilkan. Ceritalah tentang Rasulullah, mengenal umat. Kalau door-to-door satu-satu kan nggak mungkin juga mengenalkan Nabi. Akhirnya apa? Metodenya dengan cara dibuat sebagai ibaratnya tabligh akbar, acara besar. Sehingga di situ spiritual terbangun, ritualnya memang ada. Nah makanya teman-teman, kalau kita mengembalikan kepada dasar sejarahnya, tabligh akbar ini bagian daripada terobosan para ulama di dalam menyampaikan ajaran yang hak dan benar, terlebih tentang Nabi Muhammad yang membawa syariat. Dibuatlah metode itu. Alhamdulillah.